Dalam cerita One Piece, Gyojin Karate merupakan sebuah seni bela diri spesial yang biasa digunakan oleh ras manusia ikan. Gaya bela diri tersebut rata-rata mengandalkan teknik pukulan dan sangat cocok digunakan dalam pertempuran bawah air. Meskipun begitu, gaya bela diri tersebut uniknya tidak hanya dikuasai oleh manusia ikan saja. Para manusia yang tinggal di daratan juga bisa menjadi praktisi Gyojin Karate apabila mereka mau mempelajari bela diri tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan membahas daftar karakter One Piece yang dikonfirmasi menguasai gaya bela diri Gyojin Karate. Siapa sajakah mereka? Kalau kalian penasaran, kalian cek pembahasan selengkapnya di video berikut ini. Kalau kita ngomongin bela diri Gyojin Karate, kalian tentunya pasti langsung teringat dengan sosok Jinbe. Dia adalah bajak laut yang mempunyai reputasi terkenal di lautan. Dia pernah bergabung dengan bajak laut Matahari, menjadi anggota Shichibukai, hingga dia kini menjadi kru topi jerami. Sebagai praktisi Gyojin Karate, Jinbe menguasai berbagai jurus pamungkas yang dampaknya sangat kuat sekaligus masif. Contohnya adalah jurus Gosen Maegawara Seiken hingga Gyojin Karate Oki Buraikan yang bisa menghempaskan musuh bertubuh raksasa. Jinbe pun telah menunjukkan kehebatan bertarungnya dalam berbagai momen pertempuran. Mulai dari pertempuran melawan Jailer Beast di Impel Down, melawan Moria atau Akainu di Marineford, melawan Big Mom di Whole Cake Island, hingga dia mengalahkan Wushuo di Wano. Kemudian ada anggota bajak laut Arlong yang bernama Kurobi yang sempat dilawan oleh Sanji dalam pertempuran di Arlong Park. Dia mempunyai kepercayaan diri sebagai praktisi bela diri Gyojin Karate. Kemampuannya pun terlihat jelas ketika dia bertarung melawan Sanji. Kurobi mampu mengkombinasikan pukulan, tendangan beserta karakteristik fisiknya sebagai manusia ikan pari untuk menyerang musuhnya. Selain itu, dia menguasai beberapa jurus pamungkas yang cukup kuat seperti Hyaku Maegawara Seiken, Wanto Giri hingga Sen Maegawara Seiken. Ketika bertarung di bawah air, Kurobi sempat memberikan serangan yang cukup fatal kepada Sanji. Meskipun demikian, Sanji kemudian mampu membalikan keadaan dalam pertempuran di darat. Kurobi kalah setelah terkena tendangan kuat Moton Shot milik Sanji. Jika dibandingkan dengan kedua manusia ikan sebelumnya, Kapoti bukanlah karakter yang populer. Dia sempat mendapatkan sorotan secara singkat dalam cerita Long Ring Long Line ketika bajak laut topi jerami melawan bajak laut Foxy. Kapoti termasuk pengguna bela diri Gyojin Karate, tetapi keterampilannya tidak begitu mengesankan. Dia menguasai dua jurus andalan, yaitu Kaiman Wari dan Two Fish Engine, yang dia tunjukkan dalam perlombaan balapan perahu melawan kru topi jerami. Pengguna Gyojin Karate selanjutnya adalah Hody Jones yang menjadi musuh utama Luffy dalam pertempuran di Pulau Manusia Ikan. Hody merupakan manusia ikan yang sangat kejam dan menaruh kebencian yang sangat kuat terhadap para manusia. Hody termasuk pengguna Gyojin Karate yang cukup terampil. Dia menguasai beberapa jurus menarik seperti Yabusame dan Uchimizu yang berbentuk tembakan peluru air. Dampak serangannya pun menjadi sangat kuat berkat efek dari pil energi steroid. Meskipun kekuatan Hody sangat mengerikan, keahlian bela dirinya masih belum sebanding dengan Jinbe karena Hody terlalu tergantung dengan energi steroid. Pada akhirnya, efek pil steroid tersebut membuat tubuhnya menjadi tua renta. Aladdin merupakan salah satu manusia ikan yang bersahabat baik dengan Jinbe. Dia pernah menjadi budak di Marijoa hingga dia akhirnya diselamatkan oleh Fisher Tiger. Setelah itu dia turut bergabung menjadi anggota bajak laut Matahari. Aladdin biasanya terlihat membawa sebuah trisula sebagai senjatanya. Meskipun demikian, dia juga mampu bertarung dengan tangan kosong karena dia juga menguasai bela diri Gyojin Karate. Hal ini ditunjukkan olehnya dalam pertempuran di Whole Cake Island. Aladdin menguasai jurus pukulan kuat bernama Umi Daiko yang sempat dia gunakan untuk menyerang Charlotte Oven. Selanjutnya ada manusia ikan bernama Hak yang pertama kali muncul sebagai petarung gladiator di blok B yang bertarung demi memperebutkan buah iblis merah Meranomi. Ternyata dia adalah anggota pasukan revolusi yang ditugaskan ke Dressrosa untuk menyelidiki aktivitas perdagangan senjata ilegal. Hak merupakan seorang praktisi Gyojin Karate yang kuat sekaligus berpengalaman. Selama bertarung di arena Corrida Colosseum, Hak terbukti mampu mengalahkan banyak petarung dengan keahlian bela dirinya. Hak menguasai sebuah jurus pamungkas bernama Yonsen Maegawara Seiken yang kekuatannya bisa menghempaskan musuh bertubuh besar. Namun jurus ini sama sekali tidak berguna ketika Hak menyerang barrier buatan Bartolomeo. Koala adalah gadis kecil yang pernah diselamatkan oleh Fisher Tiger di masa lalu. Dia punya latar belakang yang tragis karena dia pernah menjadi budak Tenryubito. Entah bagaimana ceritanya, dia kemudian memutuskan untuk bergabung dengan pasukan revolusi. Meskipun Koala adalah seorang manusia, kemampuannya dalam menggunakan Gyojin Karate bisa dibilang sangat terampil. Dia mampu mengeluarkan pukulan kuat yang mampu mengalahkan beberapa musuh sekaligus di Dressrosa.
Selama 2 tahun time skip, Nico Robin berlatih bersama dengan pasukan revolusi. Dia kemudian memperlihatkan perkembangan kekuatan yang begitu pesat, khususnya ketika dia bertarung melawan Black Maria dalam pertempuran di Wano. Tanpa diduga, Robin ternyata mampu menguasai seni bela diri Gyojin Karate. Dia mempelajari bela diri tersebut di bawah bimbingan Koala. Uniknya, Robin mampu mengkombinasikan seni bela diri itu dengan kemampuan Hana Nomi miliknya. Melalui jurus Gyojin Karate Giganteum, Robin bisa menciptakan tangan berukuran raksasa dan kemudian menyerang targetnya dengan gerakan khas Gyojin Karate. Pengguna Gyojin Karate selanjutnya adalah Tansui. Dia merupakan salah satu anggota dari geng Marco yang berprofesi sebagai penculik. Dia dan teman-temannya sempat berupaya untuk menculik Hatchan dan menjualnya kepada kelompok Flying Fish Riders yang dipimpin oleh Duval. Tansui sendiri mengklaim dirinya sebagai seorang praktisi Gyojin Karate, akan tetapi kemampuan penuhnya tidak diperlihatkan secara jelas karena dia langsung kalah setelah terkena serangan dari Hatchan. Berbeda dengan karakter sebelumnya, Sebastian adalah karakter non-canon yang muncul dalam episode spesial yang berjudul 3D Tuai. Dia merupakan keturunan ras Wotan alias campuran antara manusia ikan dan raksasa. Karena itulah Sebastian punya tubuh yang lebih besar dibandingkan manusia ikan pada umumnya. Sebagai pengguna Gyojin Karate, dia menguasai 2 jurus berbahaya bernama O Yabusame dan O Ujimizu. Kedua serangan tersebut berbentuk tembakan air yang ukurannya cukup besar dan mampu memberikan daya rusak yang tinggi layaknya serangan peluru meriam. Pengguna bela diri Gyojin Karate yang terakhir adalah S-Shark. Dia merupakan salah satu serafim yang kekuatannya sangat menakutkan. Dia punya karakteristik yang sangat mirip dengan Jinbe, baik dalam hal penampilan maupun kekuatan. Seperti halnya Jinbe, S-Shark mampu menggunakan Gyojin Karate dengan sangat terampil. Bukan hanya itu, dia bisa mengakses kemampuan buah iblis Sui Nomi milik Senor Pink yang membuat dia bisa berenang bebas di daratan dan mengeluarkan serangan kejutan kepada musuhnya. Oke, mungkin itu aja penjelasan singkat yang bisa aku sampaikan seputar para pengguna bela diri Gyojin Karate dalam cerita One Piece. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan jumpa lagi di video selanjutnya.